Baik, Saudara, terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Jember bersama saya Angga Wisudawan. Baik, tadi kita membahas terkait dengan tujuan dari acara sholawat dan doa anak Jember. Ini adalah untuk memperkuat karakter begitu ya. Iya, Nah, betul. Pak, mungkin sebelum kita berbicara langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar sholawat ini membumi begitu ya. Iya. Pak Mungkit sendiri melihat karakter dari generasi muda di Jember ini bagaimana? Saya kira Jember merupakan bagian dari Jawa Timur dan bagian dari Indonesia dan bagian dari masyarakat dunia. Sebagaimana kita tahu kan anak-anak muda sekarang jauh berbeda dengan ketika saya masih anak-anak dulu ya. Jadi yang namanya banjir budaya dari berbagai akses apalagi dengan media sosial yang ada sekarang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka orang bijak mengatakan bahwa generasi muda pada saat ini sebetulnya harus menjadi ikan hidup di tengah banjir. Jangan menjadi ikan mati di tengah banjir. Menjadi ikan hidup di tengah banjir, ketika banjir terjadi, maka ikan hidup itu akan bisa berlindung. Mungkin di belakang batu, mungkin di dalam rongga. Ya ini mereka bisa menyelamatkan diri. Tetapi ketika anak-anak ini tidak memiliki karakter, tidak memiliki jati diri, maka dia akan menjadi ikan mati di tengah arus. Ini akan terbawa arus yang tidak semuanya itu positif, tidak semuanya sesuai dengan budaya bangsa dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka saya kira anak-anak bangsa ini, generasi muda khususnya Jember, harus betul kita usahakan menjadi generasi yang betul-betul memiliki karakter. Ya. Baik, generasi yang harus memiliki karakter dengan pendekatan keagamaan begitu Pak Mungkit ya. Nah, langkah-langkah apa saja ini yang harus dilakukan? Karena kita melihat bahwa program sholawat dan juga doa anak Jember ini program yang cukup luar biasa begitu ya, karena melakukan pendekatan dengan keagamaan itu tadi. Langkah apa yang dilakukan agar sholawat ini benar-benar membumi dan doa-doa anak Jember ini mendarah daging begitu di generasi muda? Baik. Sebetulnya program sholawat dan anak Jember ini sudah cukup lama diinisiasi, tetapi memang prosesnya cukup panjang karena kami memang harus banyak berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan tokoh-tokoh lintas agama. Di kalangan Islam pun kami juga banyak berdiskusi antara dengan PCNU, dengan Muhammadiyah, dengan berbagai lembaga sholawat dan sebagainya. Itu sudah dilakukan dengan suatu tujuan agar ketika di launching itu semuanya sudah siap. Nah, dalam rangka implementasi nanti di sekolah-sekolah pembacaan sholawat itu akan dipimpin oleh kepala sekolah atau mungkin oleh guru atau mungkin oleh salah seorang anak yang ditunjuk oleh gurunya. Kemudian ini juga harus disosialisasikan kepada para orang tua agar anak-anak ketika di rumah itu sudah terbiasa dengan sholawat ini. Dan ini harus mendapatkan dukungan, ya sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen. Ya keluarga, ya masyarakat, ya guru dan sebagainya. Karena ini merupakan sebuah keinginan yang sangat besar menurut saya sehingga segala sesuatunya harus betul-betul dipersiapkan dengan matang dan masyarakat harus siap untuk menjalankan semua program ini. Baik, tadi Pak Wabub menyebutkan bahwa acara ini juga melibatkan tokoh agama. Kemudian juga seluruh lembaga pendidikan. Lantas sebenarnya peran masing-masing dari lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam program ini bagaimana Pak Wabub? Para tokoh agama itu sebetulnya sama, artinya memiliki sebuah keinginan bagaimana generasi muda ini menjadi generasi yang dekat dengan ajaran agama. Maka kemudian ketika pemerintah Kabupaten Jember memiliki rencana untuk memprogramkan sebuah kegiatan yang diberi nama sholawat dan doa anak Jember, mereka sangat menyambut dengan sangat positif. Maka kemudian para tokoh agama waktu itu memberikan apa kira-kira yang doa yang kira-kira cocok untuk anak-anak. Kalau dari Islam ya sholawat itu. Maka kemudian kami berbagi tugas, kemudian kami diskusikan dan itulah. Nah, tugas orang tua misalnya di rumah itu juga harus paling tidak kalau kemarin-kemarin biasanya anak ketika di rumah ditanya, sekarang ada PR apa, sudah dikerjakan atau belum? Nah, sekarang ditambah tugas orang tua kepada anak, kamu sudah hafal nggak sholawat Nuril Anwar? Nah, sudah dibaca nggak? Nah, kemudian ya guru itu sudah pasti, karena ketika sebelum memulai pelajaran, mereka harus memimpin
sholawat itu untuk para murid-muridnya. Kalau misalnya kepala sekolahnya masih belum bisa ditunjuk guru. Kalau misalnya ada anak yang sudah bisa memimpin, guru bisa menunjuk seorang anak untuk memimpin di sekolah. Dan itu merupakan sebuah proses bagaimana anak-anak ini dipersiapkan menjadi pemimpin ya, untuk melatih kepercayaan dirinya di lingkungan sekolahnya. Apakah ada tugas secara tertulis begitu kepada tokoh lintas agama dan juga lembaga pendidikan? Kalau pada tingkat aplikasi nanti di tiap-tiap sekolah itu yang paling banyak berperan adalah pihak sekolah dan orang tua. Baik. Dan kegiatan ini akan ada evaluasi, akan ada monitor, sehingga pada saatnya nanti kita akan mengetahui sejauh mana program ini betul-betul terlaksana di dalam di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masing-masing sekolah. Tentunya harapannya bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Ya, betul. Saya dengar ini kalau tidak salah ada buku panduan khusus atau buku saku ya, Pak Wabub, yang selalu menjadi pegangan anak-anak agar terbiasa membaca sholawat dan juga doa yang disesuaikan dengan usia mereka begitu. Sebenarnya seperti apa isi dari buku tersebut? Kebetulan saya bawa ini buku panduan sholawat dan doa anak Jember. Yang di dalam buku ini dijelaskan mengapa harus bersolawat itu. Jadi karena ada perintah di dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Agar supaya anak-anak ketika membaca salawat itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi mereka berangkat dari sebuah kesadaran mengapa saya harus membaca salawat dan manfaatnya salawat itu apa dalam kegiatan dengan proses belajar dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya buku panduan ini akan menjadi sebuah pendorong ya bagi anak-anak, sehingga ternyata membaca salawat itu tidak hanya sekedar kita baca salawat ya, tetapi ada hal-hal yang mengapa anak-anak harus membaca salawat dan fadilahnya, keutamaannya itu apa, itu di dalam buku panduan ini apa. Ya ada ya, termasuk juga di dalamnya doa-doa tentang dari agama Islam, Buddha, Hindu, semuanya sudah lengkap di sini. Baik, karena memang program ini tidak khusus untuk satu agama saja, tapi seluruh agama yang ada di Kabupaten Jember, panduannya dengan satu buku. Dengan satu buku ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya agamis dalam sini perlu disampaikan juga, agamis dan inklusi. Ya, jadi tidak hanya sholawat saja, tetapi dari lintas agama juga tercover di dalamnya. Oke, baik. Pak Mukif, apa sih keistimewaan tertentu dalam sholawat dan juga doa yang dipilih oleh tokoh lintas agama dalam program ini? Tapi sebelum dijawab, kita break sejenak. Pak Wabub ya, tetaplah bersama kami saudara di Sapa Jember.